Hello Sparkling, welcome to our online service and how are you guys? Semoga teman-teman semua kabarnya baik-baik aja ya, dan yang pasti tetap Amin. sehat ya, jangan sampai sakit, harus jaga tubuh. Iya, karena kan memang pandemi COVID-19 masih ada di tengah-tengah kita, Betul. kita harus jaga kesehatan. Tapi terlebih lagi Vio, kita harus juga menjaga kesehatan rohani kita. Betul, jangan sampai secara fisik doang nih dijaga, tapi rohaninya dibiarin kendor. Makanya hari kita mau beribadah bareng-bareng, dimanapun kalian ada, kita mau mendekat kepada Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan dan merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita. Tuhan, hari ini sebentar kami mau ibadah, Engkau Tuhan yang hadir, kami percaya hari ini kami mau siapkan yang terbaik, waktu yang terbaik, hati yang terbaik buat kami dengerin apa yang mau jadi isi hatinya Tuhan dalam hidup setiap kami. Hari ini Tuhan kami siap beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Sparkling, come on, get ready to praise and worship Him today. Come on, clap your hands and praise Him. Oh Jesus! Kala Raja segala Raja, kami tinggikan Engkau hari ini. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau saat ini. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Come on. Kemuliaan-Mu ya Bapa, pemerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Oh yeah. Mari kita nyatakan, hanya Kau Raja atas segalanya, hanya Kau Raja atas segalanya.
Tuhan. Sungguh Engkaulah Tuhan. Engkaulah Bapa, tapi Engkau juga Raja atas hidup kami Tuhan. Pemerintah atas hidup kami hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau mengerti isi hati kami. Kami percaya kepada rencana-Mu Tuhan. Kasih-Mu begitu besar atas hidup kami. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my word won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us, you're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands, you're in control. Grace overflows in us, you're more than enough for me. Amen. Come on, sing it. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. Yes, we believe it. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Come on, sing. Sing His love, come on. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake.
We believe in you, Lord. You're in control. Our lives in your hands, Lord. Come on, sparkling. Come on, worship Him. Ucap syukurlah kepada Tuhan hari ini dan sembah Dia. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Your love is powerful. Your love is wonderful. We sing praise. We sing praise. We worship you. Because you are amazing, Lord. Because we adore you, Lord. For all things that you have done in my life, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes. For all the work that God has done to you. Worship Him, adore Him. He is worthy to be praised. Oh Jesus, oh Jesus, Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Yes. Untuk setiap hal yang Kau lakukan dalam kehidupan kami mengucap syukur Tuhan. Kami menyadari kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk hari ini teman-teman apapun yang Kau alami hari ini, percayalah kepada rencananya. He is in control. Dan Kau memberikan hidupmu kepada Tuhan. Biar hari Tuhan yang bekerja. Kau akan melewati setiap badai dan tantangan. You will break through. Mari imani. Apapun yang sedang ada di depanmu hari ini. Tembok-tembok besar yang di depanmu hari ini. Imani bahwa Tuhan akan membawa engkau melompat lebih tinggi lagi. Dan engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan dengarkan firman Tuhan hari berkata tengah-tengah kita. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. There is a power inside us. There is a power with Him. Kuasa yang bekerja saat kau berdoa, saat kau berharap kepada Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa melebihi dari apa yang kau pikirkan dan doakan. Yes, He is Jehovah Jireh yang menyediakan buat hidup kita. Tuh hari dan mari kau menyembah Dia, kau berdoa kepada Dia. Hari kau berharap kepada Tuhan. Apa menjadi doamu hari-hari, apa harapanmu hari-hari ini? Mari kita bawa ke hadapan Tuhan. We know that His love is powerful, right? We know that His love will never fail. Oh Jesus, you are able. You are able and we believe. We believe. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds. Yes, your grace is abounding in us. Your grace is abounding in us. Thank you, Jesus. Oh, Jesus, you're able to break every chain. My life's in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. It's grace overflow in your room now. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Yeah. Grace overflows in us. You're more than enough. Come on, sing it. Yes, you are more than enough for us, Lord. Hallelujah. Jesus. Jesus. You are the God. Kami berikan hidup kami kepada Engkau, Tuhan. Pimpin dan tuntunlah langkah hidup kami. Supaya kami boleh terus, Tuhan, berada di dalam rencana-Mu, Tuhan.
Terima kasih Yesus. Kami memuji-Mu dan kami menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya, mari kita bersama berkata, amin. Haleluya. Hai Sparkling, bagaimana kabarnya hari ini? Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Hari ini saya pengen share di tengah-tengah kita. Sebelum itu, selama bulan Februari ya, kita udah banyak belajar tentang bagaimana kita membangun hubungan dengan penuh kemurnian. Ya, kita perlu belajar untuk mengasihi orang lain. Kita belajar untuk kita perlu mengenal orang lain di dalam komunitas kita. Tentunya juga dengan penuh kemurnian. Ya, hari kita belajar bagaimana untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Ya kan, ada waktunya. Dan bagaimana kita harus hidup di dalam masa penantian kita itu, ya kita perlu terus mengupgrade kehidupan kita. Ya kita perlu untuk terus memperbaiki kehidupan kita. Kita pulihkan setiap hal-hal dalam kehidupan kita, sampai akhirnya nanti ketika kairosnya Tuhan datang, kita bisa menerima dengan sukacita. Ya. Dan hari ini teman-teman, dalam kita menunggu waktunya Tuhan, ada satu hal yang saya pengen share tengah-tengah kita. Untuk kita menunggu waktunya Tuhan, kita perlu terus untuk tetap kuat dan bertindak. Itu adalah tema saya hari ini, untuk kita tetap kuat dan bertindak. Ya, jadi kita memperbesar ya lingkup bahasan hari ini bukan cuma soal nunggu pasangan, tapi bagaimana apa yang kau sedang doakan, apa yang sedang kau harapkan, pekerjaanmu, kehidupanmu, keluarga atau masa depan kita, keuangan kita, apa yang kita harapkan dan doakan hari ini. Ayo kita tetap kuat dan bertindak. Ayo kita dalam masa-masa kita menunggu janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kita nunggu kairos Tuhan dalam kehidupan kita tetap kuat dan bertindak. Hari saya melihat bagaimana banyak anak-anak muda, mereka mendapatkan janji Tuhan. Mereka dalam masa muda mereka menjaga kekudusan hidup mereka benar-benar banyak menabur. Tapi di dalam perjalanannya mereka melihat, kok janji Tuhan gak terjadi dalam kehidupan gue ya. Kok hari ini hidup gue masih susah ya. Dan teman yang menarik kemarin adalah ketika saya dengerin, ya kita ada sosial media baru namanya Clubhouse ya kan. Saya dengerin satu room, judulnya orang Kristen kok ... gitu. Bagaimana kita melihat banyak kok orang Kristen hidupnya nggak enak ya. Kok orang Kristen hidupnya biasa-biasa aja ya. Dan banyak banget judgement di tengah-tengah kita, kalau kita orang Kristen kita harus hidup yang baik dan benar gitu. Tapi saya percaya gini, mungkin hari ini belum waktunya Tuhan buat kita. Tapi kita perlu terus berusaha, kita perlu terus berdoa, kita perlu terus beriman bahwa satu saat nanti Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Saya percaya apa yang kamu tabur pasti kamu akan tuai. Amin teman-teman. So hari ini di dalam kita menunggu janji Tuhan, satu hal yang penting, kita harus tetap kuat dan bertindak. Nah hari ini dalam tema kuat dan bertindak, saya pengen kita buka sama-sama satu kisah. Ya di Daniel 11 ayat 31 sampai 35. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti, tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka, sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Hari ini teman-teman dalam tema kuat dan bertindak. Dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana orang yang mengenal Allahnya dia akan kuat dan bertindak. Nah hari ini di ayat 31 kita bisa melihat bagaimana ada banyak hal yang iblis coba lakukan untuk menggoyahkan iman kita, untuk menggoyahkan kehidupan kita. Yang pertama teman-teman, iblis berusaha untuk menajiskan tempat kudus. Gitu. Kekudusan ini dibilang apa? Menajiskan tempat kudus, benteng kita. Kekudusan adalah benteng kehidupan kita. Kekudusan adalah sebuah defense yang ada dalam kehidupan kita supaya kita bisa membangun kehidupan kita lebih baik dan lebih baik lagi teman-teman. Jadi hari ini itulah mengapa iblis berusaha untuk menyerang kekudusan hidup anak-anak Tuhan. Dan kita mengalami mungkin saat kita di dalam ketidakkudusan, yang muncul apa dalam kehidupan kita? Kita mulai tertuduh.
kita mulai terintimidasi, kita mulai merasa nggak layak. Padahal perkenan Tuhan ada buat hidup kita. Tapi saat kita tidak lagi hidup dalam kekudusan, teman, kita menjadi nggak layak. Kita nggak berani lagi untuk berdoa, kita nggak berani untuk datang sama Tuhan. Kita nggak berani untuk meminta, dan kita nggak berani untuk kita bertindak. Jadi saat kekudusan kita diserang, teman, iblis mencoba supaya kita menjadi anak Tuhan yang biasa aja, yang lemah dan tidak bertindak apa-apa. So hari ini, teman, apapun yang sedang kau alami hari ini, apakah iblis sedang menyerang di area ini, di area kekudusan kita? Ya, kita tahu bahwa saat kita hidup dalam ketidakkudusan, ada rasa tertuduh dan intimidasi yang membuat kita tidak bisa kuat dan tidak bisa bertindak. So hari ini ayo bangkit. Kekudusan bagi anak muda tuh jadi hal yang sulit ya hari-hari ini. Kenapa ya, teman-teman ya? Padahal Allah kita adalah Allah yang kudus. Allah kita adalah kudus, makanya kita harus kudus. Jadi kalau menurut saya, teman-teman, cara supaya kita bisa hidup kudus seperti apa sih? Ya kita dekat aja kepada Allah. Kita mendekat kepada Allah. Maka firman Tuhan bilang apa? Mengenal Allah. Itu adalah hal yang penting. Saat kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita koram deo, kita membangun kedekatan kita kepada Tuhan, maka seharusnya kekudusan itu menjadi hal yang kita rindukan. Apakah hari ini kekudusan menjadi hal yang kamu rindukan? Atau hari ini kita merasa, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan, hidup kita penuh dengan batasan, teman-teman. So hari ini kita mau cek lagi, seberapa dekat kita dengan Tuhan. Ayo kita bangun hubungan dengan Tuhan. Dan saya percaya, saat kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin tahu isi hati Tuhan. Satu hal yang menarik, kemarin juga di komsel saya, satu orang share, apa sih kekudusan? Dia bilang, kekudusan itu bicara soal bagaimana kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Wow, ini hal yang simple ya. Kekudusan bicara soal bagaimana kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Apa yang menjadi pikiran kita, perasaan kita adalah pikiran dan perasaan Kristus. Yang pasti, pikiran dan perasaan Kristus adalah kudus, teman-teman. Jadi saat kita berfokus kepada Tuhan, kita akan mudah untuk hidup kudus. Kita akan rindu untuk hidup kudus. Tapi saat kita mulai nggak fokus kepada Tuhan, maka ketidakkudusan mulai mencoba untuk masuk dalam kehidupan kita. Ikan itu hidup di air. Pasti dia nggak akan betah untuk hidup di darat. Dia akan mau dan nyaman hidup di air. Hari ini, teman, apakah kamu nyaman dengan dosamu? Apa hari ini kamu mulai terbiasa dengan dosamu? Hari kita masih cek hidup kita. Jangan-jangan kita sedang hidup di dalam ketidakkudusan. Ayo kita berbalik. Ya, saya percaya anak-anak Tuhan tuh punya alarm. Saat mereka ada di dalam ketidakkudusan, hidup mereka nggak akan tenang. Gitu. Mereka harus balik lagi ke habitatnya, yaitu di dalam hadirat Tuhan, di dalam kekudusan. So, yang kedua, teman-teman, apa sih hal yang iblis coba lakukan untuk menggoyahkan hidup kita? Di dalam ayat 31 dibilang apa? Dia nggak cuman menajiskan tempat kudus, tapi juga dia menghapus korban sehari-hari. Korban sehari-hari seperti apa? Saat teduh kita, doa kita, ucapan syukur kita, penyembahan kita, dan lain-lain. Apa yang kita lakukan setiap hari yang menyenangkan hati Tuhan? Apa yang kita lakukan setiap hari sebagai rasa syukur kita, korban kita kepada Tuhan? Hari ini, teman-teman, coba kita cek hidup kita masing-masing. Apakah hari ini kita mulai menghapus korban sehari-hari ini? Apakah hari-hari kita mulai malas bersaat teduh? Kita mulai tidak berdoa? Kita mulai tidak mengucap syukur? Bahkan hari ini kita mulai nggak betah waktu kita menyembah Tuhan. Hari ini, teman, kita mau berbalik lagi kepada Tuhan. Kalau engkau mau menjadi orang yang kuat dan bertindak, ayo kita mulai lagi korban sehari-hari kita, teman. Semangat untuk kita bersaat teduh setiap hari. Semangatlah untuk kita berdoa, teman. Karena disitulah kekuatan kita. Ya, korban sehari-hari inilah yang membuat kita tetap punya hubungan dengan Tuhan. Dan inilah yang menjadi modal supaya kita bisa tetap bertindak dan kuat di dalam iman kita. Bertindak dan kuat di dalam pengharapan kita, apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. So hari, teman-teman, mulai kita kembali lagi disiplin rohani kita. Ya, kalau hari saya melihat banyak orang-orang yang mulai meninggalkan ibadah, banyak orang-orang yang mulai meninggalkan komsel, banyak orang-orang bahkan yang sekarang sudah mulai longgar banget dalam bersaat teduh dan berdoa. Hari ini, teman, Tuhan gak menuduh kalian, ya saya pun gak menuduh kita semua, tapi saya mau kita semua berbalik lagi sama Tuhan. Kita kembali lagi kepada kasih kita yang mula-mula. Ayo kita mulai melakukan korban kita sehari-hari. Kita bersaat teduh, kita mengucap syukur, kita menyembah Dia. Yang ketiga, teman-teman, hal yang iblis coba lakukan untuk menggoyahkan kita, ya. Iblis mencoba untuk menegakkan kekejian yang membinasakan. Kekejian dalam hal ini adalah dosa, teman-teman. Ya, iblis mencoba untuk
menegakkan dosa atau membenarkan dosa. Nah ini yang hari-hari saya sering lihat di antara kita, terus anak-anak muda teman. Bagaimana dosa atau kekejian ini menjadi sebuah hal yang biasa, menjadi sebuah hal yang bahkan membanggakan teman. Ya, saya banyak mendengar teman, bagaimana hari-hari orang mulai terbiasa ngomong dia sudah having sex dan udah gonta-ganti pacar, dan itu hal yang membanggakan gitu. Hari ini teman sadari bahwa inilah penyesatan hari-hari ini. Bagaimana kita mulai dibiasakan, dunia mulai membiasakan kita untuk itu hal yang biasa, itu hal yang biasa. Banyak pembenaran yang terjadi yang membuat hari-hari kita kompromi. Tanpa kita sadari kita mulai terikat sama dosa. Ya, tanpa kita sadari kita mulai terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Dan hari ini teman, hal ini yang membuat kita menjadi goyah. Hari ini membuat kita tidak lagi bertindak sesuai dengan iman kita, bertindak sesuai dengan kebenaran, tapi kita mulai bertindak dengan pembenaran. Gitu. Ini yang sering kali terjadi, anak-anak Tuhan tidak lagi hidup dalam kebenaran. Mereka mencari pembenaran. Ya, nggak apa-apalah begini. Nggak apa-apalah saat dulu, yang penting gue berdoa sama Tuhan. Kayaknya nggak apa-apa ya, gue nggak ibadah, toh gue komsel. Banyak pembenaran yang kita lakukan, kenapa? Karena kita tidak lagi hidup dalam kebenaran. Nah teman-teman, 3 hal ini teman kita perlu cek dalam kehidupan kita. Apakah hari ini kita sudah mulai menajiskan tempat kudus? Apakah kita mulai menghapus korban sehari-hari kita? Atau apakah kita mulai membuat kekejian atau dosa itu menjadi hal yang biasa dalam kehidupan kita? Nah, tapi hari Tuhan mau kita kuat dan bertindak. Saya akan bacakan lagi Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuk sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak. Hari ini teman, ayo kita mengenal Tuhan. Supaya kita bisa kuat dan bertindak. Ya, untuk kita mengenal Tuhan, kita mungkin gak usah bahas panjang lebar di tempat ini ya. Kalian, kita sudah cukup banyak tahu bagaimana kita koram deo, bagaimana kita bangun hubungan dengan Tuhan. Tapi hari teman yang mungkin saya mau bahas hari ini adalah bagaimana apa sih arti kuat dan bertindak? Apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama teman, kuat itu bicara soal bagaimana kita kuat di dalam iman. Ya, iman ini juga luas banget teman. Kita bisa baca di Ibrani 11 satu pasal, begitu banyak hal yang luar biasa tentang iman. Tapi bagaimana kita bisa kuat di dalam iman? Kita kuat di dalam kebenaran. Oke, kita buka Ibrani 11. Saya akan bacakan di ayat 32 sampai 37. Lumayan panjang teman, ya, tapi ini hal yang menarik gitu ya. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat, mereka luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing, dan lain-lain teman. Begitu banyak hal yang iman lakukan dalam kehidupan para nabi, yang hari ini pun kita bisa praktekkan sama-sama teman. Bagaimana kita beriman, kita ini dibenarkan. Karena iman kita diselamatkan, kita memperoleh perkenanan oleh Tuhan. Apakah hari ini kalian masih kuat di dalam iman itu? Apa hari kalian masih yakin bahwa hidup kalian telah diselamatkan? Apakah kalian beriman kalau hidup kalian itu diperkenan, disukai oleh Tuhan? Mari kita kuat di dalam iman ini. Iman yang membuat kita bertindak. Iman yang membuat kita boleh percaya kepada janji Tuhan dan kita bisa bertindak. Kita berani untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau hari firman Tuhan berkata bahwa pertolongan Tuhan nyata dalam hidupmu. Kalau hari firman berkata bahwa Tuhan akan membela engkau, Tuhan akan memberikan kemenangan. Bahkan bilang apa? Masa depan kita sungguh nyata di tangan Tuhan. Itu yang membuat kita berani untuk kita bertindak. Instead kita malah menyerah dan kita putus asa teman-teman. Iman yang membuat kita boleh memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Begitu banyak teman-teman. Ya, begitu banyak yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita di dalam firman Tuhan. Apakah kita punya iman bahwa suatu saat kita akan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan? Apakah kita punya iman suatu saat akan ada kairosnya Tuhan yang akan mengubahkan hidup kita, pekerjaan kita, mengubahkan keuangan kita, bahkan masa depan kita. Kalau hari-hari ini kita sedang berdoa akan sesuatu dan engkau mulai lelah untuk berdoa teman-teman. Hari ini teman-teman jangan putus asa, jangan menyerah. Mari tetap kuat di dalam iman kita.
Tetap kuat untuk kau berdoa, tetap kuat untuk kau berharap kepada Tuhan. Yang kedua, bertindak. Bertindak bicara bagaimana kita melakukan apa yang kita imani. Bertindak bicara soal bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Yang pertama teman-teman, bertindak soal bagaimana kita mengupgrade kehidupan kita. Saat kita tahu ada hal yang baik yang Tuhan sediakan buat hidup kita, apa yang kita lakukan hari ini? Kita mesti mengupgrade hidup kita. Supaya satu saat kita siap untuk menerima kairos Tuhan. Kita siap untuk menerima janji Tuhan. Saya belajar dari Yusuf teman-teman, bagaimana ketika dia dipanggil oleh raja. Dia yang dipenjara, dia yang mungkin waktu itu dipenjara lusuh, tidak cukuran, ya gondrong segala macam. Tapi ketika dia dipanggil oleh raja, dia tahu, ya dia perlu mempersiapkan diri dia. Dia perlu mengupgrade penampilan dia. Ya, dia mulai bersyukur, dia mulai berdandan, teman. Dan akhirnya dia ketemu dengan raja. Dan akhirnya kita tahu akhir hidup Yusuf, dia dipercaya untuk memerintah di Mesir, teman-teman. Hari ini apa yang sedang kau lakukan? Di dalam masa-masa penantian kau menunggu, atau masa-masa engkau kuat di dalam iman, kuat di dalam pengharapanmu. Gak cuma kita perlu kuat, tapi kita perlu bertindak. Ya, kalau hari teman engkau menunggu, engkau berdoa untuk pasangan yang terbaik yang Tuhan janjikan buat hidupmu. Mari engkau bertindak. Jangan cuma sekedar kita berdoa dan menunggu. Mari kita bertindak. Ya, untuk kita bisa menerima apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. So hari teman, bagaimana kita bisa kuat dan bertindak? Kita harus mengenal Tuhan. Saya percaya waktu kita mengenal Tuhan, pikiran dan perasaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita bisa tetap kuat dan membuat kita bisa bertindak. Hari ini saya percaya apa yang ada di dalam hidup kita itu akan terpancar keluar. Jadi kalau hari ini ada orang-orang yang bilang dia mengenal Tuhan, tapi kehidupannya tidak terpancar, ya orangnya tidak antusias, orangnya tidak semangat gitu, orangnya mageran gitu. Mungkin dia tidak terlalu dekat dengan Tuhan. Karena saya percaya bahwa saat kita punya hubungan dengan Tuhan, apa yang kita lakukan itu terdirect bukan dari perasaan atau pikiran kita. Tapi apa yang kita lakukan, tindakan kita akan didirect oleh pikiran dan perasaan Kristus. So hari ini teman, kalau engkau masih berdoa untuk sesuatu, engkau berharap akan sesuatu, mari jangan pakai pikiran atau perasaanmu, tapi pakailah pikiran perasaan Kristus yang engkau dapat dari waktu engkau mengenal Tuhan. So hari ini teman, esensi dari kekristenan kita adalah hubungan, ya kan? Hubungan dengan Tuhan. So kejarlah hal itu, maka kekudusan pasti akan datang dalam hidup kita. Maka dosa pasti akan bisa kita menang. Maka kita pasti akan bisa kuat dan kita akan bisa bertindak. So hari simple teman, ayo kita kembali lagi. Mulai korban sehari-hari kita, saat teduh kita, ibadah online kita, penyembahan kita. Ya, mungkin waktu awal kita online kita masih sering dengerin lagu rohani. Tapi apakah hari ini masih tetap tekun untuk engkau mendengarkan lagu rohani? Apakah engkau masih tetap tekun di dalam kebiasaan-kebiasaan yang engkau bangun, kebiasaan baik yang engkau bangun, teman? Apakah hari ini engkau tetap tekun untuk memberi, menabur, engkau tetap tekun dalam mengasihi? Begitu banyak hal yang bisa kita lakukan, hal yang baik. So hari ini teman, mari kita kuat dan bertindak. Saya percaya bahwa Tuhan akan membela orang-orang yang benar. Tuhan akan membela orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami syukur buat hari ini, buat firman-Mu. Aku berdoa hari khusus Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Bahkan mereka yang membutuhkan iman, mereka yang membutuhkan keberanian untuk mereka bertindak. Tuhan, Kau berikan Tuhan jauh melebihi apa yang mereka butuhkan. Karena aku percaya Tuhan, Engkau sesungguhnya rindu untuk setiap anak-anak muda-Mu Tuhan boleh bertindak, boleh mencapai potensi maksimal mereka. Hari ini Tuhan, aku percaya Tuhan bahwa sesungguhnya Engkau memberikan yang terbaik buat setiap kami yang mengasihi Engkau. Kalau hari ini kami melihat banyak realita yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, tapi kami mau kembali percaya Tuhan bahwa sesungguhnya Engkau sedang merendah suatu hal yang indah buat kehidupan kami. Tapi hari ini Tuhan, kami mau berkomitmen bersama-sama. Biarlah kami boleh membangun kembali Tuhan hubungan dengan Engkau. Kami boleh Tuhan menguduskan diri kami. Kami mulai Tuhan memberikan korban kami setiap hari. Dan kami mulai tahu Tuhan Yesus bahwa kami harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, iman itu boleh kami bangkit. Dan tindakan kami boleh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kalau hari ini Tuhan Yesus Kau melihat banyak anak-anak muda-mudi yang mulai diam. Mereka mulai putus asa Tuhan. Biar hari ini Tuhan ada kekuatan daripada Tuhan yang Engkau curahkan Tuhan. Supaya kami anak muda-Mu
boleh tetap kuat dan bertindak sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan hari ini. Dan biarlah saat kami bertindak sesuai firman Tuhan, kami boleh melihat pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Dan kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan, kita mau angkat tangan kita mau terima berkat daripada Bapa. Hari terimalah berkat daripada Allah dan cinta kasih-Nya daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan dari Roh Kudus yang akan mengasihi dan menyertai kita sebagai anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan dan dikenan oleh Tuhan. Kalau engkau percaya, engkau akan menerima berkat ini. Kemanapun engkau melangkah, engkau akan berhasil. Apapun yang engkau lakukan, Tuhan akan menyertai dan berkenan. Terimalah berkat dalam satu nama, dalam nama Yesus. Kita yang percaya, mari kita bersama berkata, amin. Hai guys, gimana? Terberkati dengan khotbah hari ini? Wow, luar biasa ya. Ada beberapa pengumuman juga yang perlu kita simak untuk minggu ini. Yang pertama, kami nggak mau bosan-bosan buat ingetin teman-teman jangan lupa untuk saat teduh. Nah, saat teduhnya teman-teman bisa baca atau renungkan bahan saat teduh dari Departemen Pengajaran Abel of Palem. Kita mau sama-sama belajar dan juga merenungkan firman Tuhan. Materi nanti akan di-share setiap 2 minggu sekali oleh GA dan juga GS. Pastikan kamu sudah mempunyai materinya ya. Yang kedua, kita akan ada jurnal Pro Sparkling, so siapin diri kalian untuk kita rajin dan juga setia mencatat, tidak hanya mencatat firman Tuhan, tapi juga mencatat setiap hal yang menarik dan kita bisa bagiin nanti ketika kita komsel. Siapa di sini yang udah rindu untuk beribadah di gereja? Wah, kita harus sedikit lagi ya bersabar. Nah, untuk mengobati kerinduan kita terhadap ibadah bersama-sama, pada tahun ini kita akan mengadakan ibadah virtual via Zoom. Nah, nanti akan ada 2, Sparkling Tense dan juga Sparkling Pro secara ganti-gantian per 2 minggu sekali. Nah, pastikan teman-teman join dan bergabung. Kita akan ada ibadah di 10.30 via Zoom. Pastikan teman-teman juga mendapatkan linknya dari GA dan GS teman-teman. Yuk sama-sama ibadah, saling terkoneksi, dan bersama kita akan semakin kuat untuk menghadapi pandemi ini. Yang terakhir ada juga pengumuman kita masih bisa melakukan persembahan dan juga perpuluhan melalui rekening gereja. Langsung aja nih di capture ya. Oke guys, itu aja informasinya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan juga disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan. God bless.